Jumpa lagi dengan lakon misteri. Kita lanjutkan kembali kisah Kian Santang versi Gagak Lumayung, yang mana kali ini akan menceritakan saat Kian Santang alias Gagak Lumayung kembali ke Pajajaran. Seperti apa sikap dari Prabu Siliwangi melihat perubahan anaknya Kian Santang alias Gagak Lumayung yang sudah menjadi Sunan Rohmat. Begini ceritanya. Kisah sebelumnya menceritakan bahwa Nabi dan para sahabat bertemu dengan Kian Santang alias Gagak Lumayung dan menjelaskan apa misi Kian Santang selanjutnya setelah memeluk Islam. Gagak Lumayung alias Kian Santang akhirnya berjalan menuju istana Pajajaran, dan setibanya di sana ia melihat ayahanda Prabu Siliwangi dan para pejabat istana sedang bermusyawarah. Ternyata isi dari musyawarah tersebut adalah tentang keberadaan Kian Santang yang sudah setahun tidak kembali lagi setelah pamit mau ke Mekah. Gagak Lumayung mendengar semua pembicaraan tadi, dan akhirnya dengan mengucapkan Assalamualaikum, Gagak Lumayung alias Kian Santang menyapa para hadirin yang ada di pendopo. Semua orang menjadi terkejut dan tidak menyangka siapa gerangan yang ada di hadapan mereka. Karena penampilan Gagak Lumayung alias Kian Santang sudah berubah, tidak tampak lagi seperti orang Pajajaran kebanyakan. Beberapa saat kemudian, ayahanda Prabu Siliwangi akhirnya menyadari bahwa anak yang ada di hadapannya itu adalah Kian Santang alias Gagak Lumayung yang sedang mereka bicarakan. Ayahanda Prabu Siliwangi akhirnya menanyakan bagaimana cerita Gagak Lumayung saat di Mekah itu. Gagak Lumayung alias Kian Santang akhirnya menceritakan semua yang terjadi, termasuk pertemuannya dengan Baginda Ali. Dan Gagak Lumayung mengakui bahwa selain gagah, Baginda Ali juga memiliki ilmu yang sangat sakti. Bahkan dia dijuluki pedang Rasulullah. Dalam cerita itu, Gagak Lumayung menyatakan bahwa ia belum pernah bertarung dengan Baginda Ali. Bahkan baru mendengar lafaz 2 kalimat syahadat saja, tubuhnya sudah bergetar. Dan di tanah Mekah itulah Gagak Lumayung mempelajari Islam dengan Baginda Ali dan para sahabatnya. Ayo dukung terus lakon misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, lakon misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan lakon misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Sebelum Gagak Lumayung benar-benar memantapkan diri memeluk Islam di hadapan sang Nabi. Dan maksud Gagak Lumayung kembali ke Pajajaran tidak lain ingin berdakwah dan mengajak ayahanda Prabu Siliwangi dan para pejabat kerajaan untuk memeluk Islam. Mendengar pertanyaan dari anaknya itu, Prabu Siliwangi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya seraya ia berkata, "Wahai anakku, kenapa kau sudah menyimpang begitu jauh, nak? Apakah pengajaranku selama ini masih kurang?" Seketika itu juga Gagak Lumayung alias Sunan Rohmat menjadi geram, dan di dalam hatinya ia pun berkata ingin menghancurkan Pajajaran. Namun Gagak Lumayung teringat akan pesan Nabi bahwa dalam berdakwah kita harus sabar. Prabu Siliwangi menanyakan apakah ada bukti kalau memang kau adalah wakil dari Nabi, dan apakah ada surat tugas untuk berdakwah di sini. Mendengarkan hal itu, Gagak Lumayung langsung meminta izin untuk kembali ke Mekah dan menghadap Nabi untuk dibuatkan surat penugasan yang ayahanda minta. Dalam sekejap Gagak Lumayung sudah menghilang dan tibalah beliau di tanah Mekah. Di hadapan Nabi, Gagak Lumayung menceritakan semua hal yang terjadi di istana Pajajaran, dan akhirnya Nabi pun meminta sahabat lain untuk menuliskan surat yang diminta oleh Gagak Lumayung itu. Setelah surat itu diterima, Gagak Lumayung pun kembali ke Pajajaran. Setibanya di Pajajaran, ia tidak langsung ke istana, namun Gagak Lumayung menyalin surat itu di atas batu besar nan datar.
agar suatu hari orang bisa tahu bahwa pernah ada surat dari Nabi untuknya. Dan batu besar itu masih ada sampai sekarang, yang mana kita kenal dengan batu tulis. Saat Gagak Lumayung menulis surat di atas batu, seorang hulu balang kerajaan melihat apa yang ditulis di sana. Dan hulu balang itu pun langsung berjalan menuju istana. Sesampainya di sana, hulu balang itu menceritakan apa yang ia lihat kepada Prabu Siliwangi. Mendengar laporan dari hulu balang, Prabu Siliwangi menjadi kecewa dan marah. Ia mengambil tongkat sakti miliknya. Dengan nada tinggi, Prabu Siliwangi meminta semua pejabat istana dan abdi dalam untuk memilih siapa yang mau ikut dengan Prabu Siliwangi dan siapa yang mau ikut dengan Gagak Lumayung. Sebagian orang memilih ikut Prabu Siliwangi untuk meninggalkan istana, dan sebagian kecil tetap tinggal di Pajajaran. Prabu Siliwangi menggores-goreskan tongkat saktinya itu ke tanah, dan dalam sekejap istana Pajajaran sudah menjadi hutan belantara, dan para pengikut Prabu Siliwangi berubah menjadi macan, yang biasa disebut macan sancang. Setelah selesai menulis, Gagak Lumayung berjalan menuju istana. Sesampainya di sana, Gagak Lumayung terkejut melihat istana sudah tidak nampak lagi. Hanya hutan belantara saja yang ada di hadapannya. Tidak patah arang, ia pun mencoba mencari di mana keberadaan Prabu Siliwangi. Dan suatu ketika, ia melihat ayahanda sedang berjalan di tengah hutan itu. Ayo dukung terus Lakon Misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, Lakon Misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan Lakon Misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Namun saat Gagak Lumayung memanggil, Prabu Siliwangi langsung lari dan dengan kesaktiannya ia masuk ke dalam bumi dan akhirnya tidak muncul kembali. Gagak Lumayung menjadi sedih melihat ayahanda tidak bisa menerima Islam, dan ia menangis dan menyesali semua yang telah terjadi. Kenapa keegoisan ayahanda membuat Pajajaran menjadi hutan belantara seperti ini? Dengan langkah gontai, Gagak Lumayung berjalan terus hingga tibalah Gagak Lumayung di daerah Godok, Garut. Dan ia memutuskan untuk menetap di sana dan menyebarkan Islam dengan ramah. Hingga akhirnya Gagak Lumayung dimakamkan di sana. Benar atau tidak, wallahu a'lam.